kodam Opan tuh berbentuk apa gitu. Kayak siapa sih yang jaga Opan gitu. Gimana Daveng? Harus ada ritual apa dulu nih biar lu konsentrasi gambar? Takutnya yang sosok yang digambarnya ini terima apa enggak nih? Kodam itu Turunan, tatanya Pak, nggak jauh dari turunan. Jangan dipaksa Dev, jangan dipaksa kalau jangan dipaksa nggak apa-apa. Kalau memang hasil gambarnya sebisanya aja, sebisanya aja Dev, jangan dipaksa jangan Dev. terlalu dipaksakan. Oh jadi dua benar, jadi ini kodamnya Opan ini bener dua. Oke guys, kembali lagi di channel Opan Badai. Jadi aku mau bilang sama kalian semua guys, bahwa di video sebelumnya yang aku bertemu sama tim Jejak Master, pada saat itu mereka challenge dan katanya aku ada kodam di situ. Jadi jujur setelah dari sana, aku itu waktu pulang selalu kepikiran, karena kadang-kadang aku tidur lihat ke belakang, ke depan, ini siapa yang di samping aku gitu kan. Aku tuh masih penasaran siapa sih sosok yang ngejaga aku itu kodam apa gitu, berbentuk apa. Aku kan kurang ngerti ya gitu-gitu. Cuman kadang-kadang aku bisa ngerasain, tapi aku tuh belum tahu itu berbentuk apa tuh, aku belum tahu. Jadi di sini aku bakal datangin lagi tim Jejak Master dan aku ingin bertanya sama mereka gimana sih bentuk kodam aku atau siapa sih yang jaga aku gitu. Dan sekarang pun aku udah berada di tempat tim Jejak Master berada sekarang guys. Jadi gimana nanti siapa yang menjaga aku ya, nanti kita tanya-tanya aja langsung ya. Oke guys, jadi aku sekarang udah di tengah-tengah hutan nih. Kalian bisa lihat nih. Sebenarnya takut kali aku, cuman ya kayak mana, aku saking penasarannya aku sama kodamku itu gitu. Jadi ya mau nggak mau aku harus nyamperin mereka, walaupun mereka lagi melakukan sesuatu di tengah hutan ini. Kita sekarang dalam perjalanan menuju ke tempat tim Jejak Master berada. Ya walaupun di tengah-tengah hutan gini, demi menjawab sebuah pertanyaanku, sebenarnya kodamku ini berbentuk apa. Ya aku mau nggak mau harus menemui mereka kembali. Udah mau sampai kita. Nah itu guys, tim Jejak Master, kita samperin aja. Assalamualaikum guys. Lagi apa nih? Kebetulan kita lagi mau penelusuran nih. Oh lagi penelusuran. Gimana, sehat kabar? Alhamdulillah. Ini kebetulan kita juga nungguin kedatangan Opan. Alhamdulillah ketemu lagi. Waduh, Opan Sohib nih, gokil. Ini dari mana Pan? Tadi Pan? Apa langsung dari rumah atau? Dari rumah langsung. Dari rumah langsung. Dari rumah langsung menuju ke sini karena Opan tuh benar-benar penasaran. Dari yang sebelumnya ketemu tim Jejak Master, waktu itu mengatakan bahwa Opan tuh ada kodamnya, Benar. ada yang jaga gitu tuh. Jadi sampai di rumah Opan terus apa ya, bertanya-tanya gitu. Kayak bertanya-tanya sebenarnya itu kodam Opan tuh berbentuk apa gitu. Kayak siapa sih yang jaga Opan gitu. Jadi kayak terus berpikiran. Berarti di sini Opan masih penasaran dengan sosok yang ada di dalam diri Opan. Iya, masih penasaran. Yang kalian bilang tuh sosoknya yang kalian lihat. Oh, itu masih Daveng biasanya. Nanti Iya, untuk lebih spesialisnya. jelasnya kodam apa yang berada di tubuh saudara kita ini, biar Daveng yang ilustrasikan, biar Opan juga bisa tahu ya. Gimana Daveng? Harus ada ritual apa dulu nih biar lu bisa konsentrasi Daveng? Apa-apa? Biar lu konsentrasi gambar bentuk. Boleh. Ambil alat tulisnya. Sambil kita nunggu boleh, silakan Bi. Nunggu Daveng ngambil alat-alat untuk menggambarkan dulu. Takutnya yang sosok yang digambarnya ini terima apa enggak nih masalahnya nih. Apakah takutnya lagi digambar di antara kita ada yang Iya. kesel? Nah, makanya aku minta Daveng suruh Nggak suka konsentrasi gitu. dan melakukan sebuah ritual biar benar-benar dia itu mau gitu. Sebelumnya Opan belum pernah ya ngelihat sosoknya gitu, belum pernah kan? Belum pernah. Hawanya itu Paling dulu saya pernah dimimpi-mimpiin aja gitu. Mimpi-mimpi apalah gitu. Oh, cuma lihat dalam mimpi Bi. Iya, Kamu pernah lihat jelas. langsung ya masih. Cuman saya nggak tahu apa yang benarnya gitu. Saya pengen tahu. Dan kalau Mas Daveng bisa menggambar ya Mas ya, Bisa, dia bisa kebetulan spesialis menggambar makhluk tak kasat mata. dipanggil dulu. Biasanya untuk memanggil sebuah itu membutuhkan ritual khusus dia sendiri gitu. Tapi kodam Untuk itu berkomunikasi. di mana? Kodamnya aku sekarang tuh di mana? Yang kalian lihat ini? Itu di belakang kan persisnya di kiri dan kanan. Waduh, aku dong. Pin. Dua. Gimana sih? Ada dua Mas. Oh, iya. Sini Bi. Biar Daveng konsentrasi dulu. Nah, menurut Silakan Pak. iya Ini. penawaran saya nih, Iya. pasti Opan di momen tertentu pernah ada momen Opan tuh terselamatkan dari bahaya.
Benar. Coba pernah ada kejadian apa tuh? Jadi Pernah saya mau nabrak mobil angkot waktu itu. Nah, Saya naik itu. motor, Naik motor. kencang banget. hmm, Yang pada saat itu di kepala saya itu harusnya udah terjadi kecelakaan. hmm. Dan itu benar-benar Dan Benar. Opan bisa melewati itu tuh ya. Biasanya kodam itu keluar dikala kita sedang Dalam bahaya. bahaya dan kepepet tanpa disengaja dan tanpa diketahui gitu. main-mainan kalian di hutan. Ya, emang Banget gini, men. semutnya. Makanya kita Makanya bikin api unggun tadi. biar kita terlindungi dari makhluk buas dan nyamuk-nyamuk. Soalnya kita di hutan nih. Terus kayak saya pernah mau dikeroyok sama orang banyak, bener. Ini serius, Berantem serius. gitu. Iya, kayak gitu. Gak tahu kenapa nih jadi baik merekanya. Waduh, Berteman, kok bisa? akhirnya. Iya. Kalau dari bahasa Jawa kayak punya ilmu ini sirap. sirap sama ilmu pengasih. Jadi orang yang lihat Opan yang dari rumah nih udah aku harus pukulin Opan nih, aku harus. Tapi ketika dia ketemu langsung malah dia tuh baik gitu. Memang Opan pernah ikut apa bikin ritual apa gitu untuk menghadirkan mereka apa Enggak, gimana? enggak. Belum pernah. Belum. Tiba-tiba ada aja. Iya. Mungkin Saya nggak tahu lah, Jadi tidak Opan tahu ini ada. sering merasakan hal-hal mistis kayak begitu, tapi dia nggak sadar. Nggak sadar. Nah, terus juga biasanya Faktor apa ya? kodam itu Turunan, datangnya tapi nggak jauh dari turunan. Turunan. Entah itu dari Turunan. keturunan berapa itu biasanya datang dari turunan. Dan dari sekian banyak turunan kadang dia tuh memilih mana orang yang tepat dia akan ikuti gitu. Oh, dia Mungkin dari leluhurnya betul. dia akan nurunin ke siapa nih anggota keluarganya. Betul, nih. yang tapi Pas yang banget yang pas. cocok karena dia nggak sembarangan untuk ikut orang nggak. Oh gitu. Iya iya. Mungkin salah satunya dia cocok dengan Opan, dengan kepribadian Opan. Tapi itu maksudnya apakah bisa dia berada di cincin atau apa gitu? Oh enggak, kalau kodam itu dia udah hadir sendiri. Dia hadir sendiri, tetap. Ya, tapi kodam itu kita bisa kasih tempat tempat media ya. media. Kita maunya di mana, kita bisa masukkan itu. Contohnya banyak kodam-kodam yang kita masukkan di dalam kalung, yang kalung atau cincin itu bisa. Bahkan ke benda pusaka itu bisa. Tergantung ada kita nanti kasarnya kayak kita untuk medianya. berkomunikasi, dia mau di tempat yang seperti apa, kayak gimana kita nanti sediakan gitu. Kayak gitu. Kebetulan saya dikasih cincin sama almarhum kakek saya. Oh. Wah, Saya nggak tahu. Mungkin jangan-jangan dari sini. nah, Ya enggak tak. ini bisa Saya mana tahu, jadi Mas. juga bisa. Saya tahu. Pak. Bisa juga dia bertempat tinggal di sini nih. Ya tapi intinya sekali lagi jangan berpikir mengarah ke musyrikan sih ya. Betul, Jadi, betul. jadi jangan berpikir, Betul. wah ini cincin dari kakinya sakti. Sebenarnya saya percaya nggak percaya juga ini mas. Iya. Gitu. Ingat, ada ilmu yang sakti selain ilmu dari Allah. pusat kita. Benar-benar. Gimana Daveng? Saya Udah berapa persen Daveng? percaya nggak percaya Gimana, juga. Tapi ya, Davin coba visualisasiin jenis kodamnya si Opan ini seperti apa? Si kodam tersebut sebenarnya menolak untuk Digambar. visualisasikan. Waduh. Oh, jadi kodam yang ada pada diri Opan itu sebenarnya tidak mau ya Tuh, dipublikasikan kan dan bilangnya, digambar. Wah. Tapi di sini si Daveng mencoba ya Berusaha keras. untuk bisa mendapatkan gambar sosok tersebut. Gimana dong? Tapi insya Allah kalau misalnya emang itu kodamnya baik, kita juga niat juga baik kan. Betul. Kecuali kita orang jahat, mungkin dia akan menyerang kita. Kita cuma mau Betul. tahu doang ya, intinya biar Opan juga nggak penasaran Betul. dengan kodam yang ada pada diri Opan sendiri. Niat kita baik di sini kok. Oh tapi kalau misalnya orang yang niat jahat dia pasti tahu juga mas gitu. Pasti tahu. Jadi ketika ada orang yang mau berniat jahat sama Opan, dia itu kayak ngebisikin gitu Pan. Nunjukin Iya ngebisikin hal-hal yang awas jangan lewat situ, awas jangan di sini. Jadi Iya. kayak ngasih tahu gitu. Insting ya. Oke kayak gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya saya apa ya sering juga mas kayak apa tuh mas? Nyamuk. Oh, nyamuk. Kayak apa misalnya mau melakukan sesuatu jangan Nah itu tuh Pan. Iya. Kadang dia tuh sebenarnya ngasih Di sebuah situ petunjuk bekerjanya. gitu. Iya. Tapi waktu kita lakuin, kita terjerumus baru kan tadi harusnya jangan. Benar. Jadi dia hanya bisa ngasih petunjuk yang kasarnya Jadi samar-samar gitu. firasatnya dia lebih tajam Betul. gitu. Jadi dia bisa tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Ketika kamu melangkah ke kanan dan kamu melangkah ke kiri. Dep, gimana Dep? Masih ada kendala deh? Untuk gambar sini kita niatnya baik, kita niat. Jangan dipaksa Dep, jangan dipaksa kalau itu jangan dipaksa nggak apa-apa. Kalau memang Se- hasil se- gambarnya sebisanya aja, sebisanya aja Dep, jangan dipaksa jangan Dep. terlalu dipaksakan. Apa yuk, mau yuk. tuh tali. Waduh. Nah, ini mungkin salah satu reaksi dari
karena efek Gua nggak ikut-ikutan kalau kayak gini nih. gambar tersebut ya. Nggak apa-apa ini. Dia kalau nggak suka, Tapi aman kan mas? Ini Aman kan? aman insya Allah nggak aman. tahu. Aman, Ini gimana aman, ya. aman nggak? Aman. Aman. Karena ini kodamnya memang Yang penting khusus pikiran nggak boleh seperti kosong ya. ini. Untuk Opan. di sini nggak boleh ngamun. Kameramen istighfar ya, jangan iya. jangan kosong pikirannya, nanti takutnya gimana gitu. Takutnya bukannya kodamnya Opan yang masuk. Udah nggak apa-apa ini sebuah kayak interaksi buat menunjukkan bahwa dia itu ada. Dia itu ada hadir. Nggak apa-apa. Ini udah hampir selesai ya gambar yang dibuat oleh Daveng. Biar nanti Daveng coba menerangkan. Tapi kalau mas Daveng ini dia sendiri yang menggambar atau ada yang Dia punya pegangan juga. Ada yang ngebantu dia. melawang? Tapi kalau masih hal-hal yang kecil dia bisa tangani dengan sendiri tanpa mengambil yang dia punya. Udah dapat ini wujudnya. Oh jadi dua benar. Jadi ini kodamnya Opan ini benar dua. Mungkin kameramen mungkin bisa di close up. Jadi ini bentuk sosoknya. Sosok kodamnya Opan Badai. Ini apa nih mas? Astaga. Apa coba tahan fokus ke situ aja. Gimana? Ini sosoknya. ini apa mas? Ini tuh yang selalu oh ya. Aduh. Parah nih. Gini. Udah. Ini penunggu sini ini penunggu. Bi, jangan situ lo. Ini. Udah biarin. Bi. Ntar lo. Aduh. Kenapa lagi? Biarin. Apa? Izin apa dulu? Ya ampun belum apa-apa udah Sekarang gini ya. diganggu. Sebenarnya mana apa? Makhluk Sandung mas. Ah, lu jangan kabur udah diem di sini. makhluk yang Daveng gambar itu sebenarnya dia nggak mau dipublikasikan gitu. Kan? Tapi ini karena si Opan yang mau, jadi kita dengan gimana ya bilangnya ya, dibilang terpaksa kita kasih tahu ya bahwa ini makhluk yang sebenarnya berada di Bisa tubuh dijelaskan Opan. nggak mas? Ini siapa sih mas? Bisa dijelaskan? ada sosok dia berbadan besar berwibawa ya dua dari bentuknya dia berwibawa. berupa kotak laboratorium seperti raja atau dari kerajaan Dari keraton gitu. sosok itu yang selalu mengasih tanda bahaya, ketika ada bahaya dia selalu ngasih tanda jawaban. Oh, dia hawa baik, hawanya baik Iya. dia hawa. Dan ini sosok ini Ini apa nih? Harimau? ini harimau putih. Oh, harimau putih. Negatif Putih. gitu, panas. Enggak, dia baik juga. Baik juga. Sosok ini yang selalu melindungi, membentengi diri Opan. Ketika ada musuh datang, dia selalu membentengi dan menyerang. Oke. Apakah ini sama ini tuh Saling berkaitan. Saling berkaitan, Ya, saling saling berkenalan berkaitan. atau saling berkaitan? Saling berkaitan. Sosok dua ini selalu ada di Tuh. Apa tuh? Jaga. Iya tadi dia coba menyerang sini. Waduh. Jadi ini ada penghuni sini yang gak nyaman. Biar lu kesurupan woi. Dia merasa terganggu sama kehadiran kita di sini. Kita fokus ini, lalu suruh bentengin Iya. juga ya. Iya, tadi sempat Halo. menjaga interaksi sama dia. Gimana sih? Bentengin dulu biar Udah fokus aja di situ. Ini aman gak sih mas? Aman. Udah bentengin. terjadinya api itu karena ada gesekan, positif dan negatif. Dia pun negatif, Berbenturan ya? Berbenturan. Nah, ketika ada negatif dari luar, berbenturan dia tercipta. Berarti ini saling berkaitan ya mas? Iya. Mereka ini. Ini sosok tinggi. pakai mahkota. Biasanya pakai mahkota berarti itu menggambarkan sebuah keagungan ya. Ini paling tinggi. Mungkin dulunya Bisa tahu nggak mas kira-kira sejarahnya untuk di belakang? nah ya, ini mungkin waktu zaman dulu ya. Sosok ini mempunyai suatu peliharaan dan peliharaannya ini nih. Ya. Si harimau putih ya. Harimau putih. Harimau putih kan. Harimau putih ini selalu kasarannya selalu menjaga dan selalu menjadi teman terbaik
dari sang ini aku nyebutnya apa ya? Raja atau apa nih, Dev? Kira-kira Dev? Raja atau Prabu. Ini sosok inilah aku nggak tahu namanya apa ya. Raja ya. Coba lihat. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Berarti ini yang masuk ke dalam tubuh ini. Wow, apa? Mana?